baline jaga tuene mangga entek state ajeng mok sata jaga ite jaga baline. Pasca dibukanya pintu pariwisata Bali setelah wabah corona mereda, perekonomian Bali sedikit demi sedikit mulai tumbuh dan berkembang. Bali yang sebagian besar pendapatan daerahnya berasal dari sektor pariwisata sangatlah terasa, bahkan ekonomi masyarakat Bali turun drastis di mana banyak pengangguran sebagai dampak dari pemutusan hubungan kerja PHK di sejumlah hotel. Banyak hotel dan akomodasi pariwisata yang ada dijual untuk menutupi biaya operasional dan pembayaran hutang di bank. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kunjungan pariwisata, di antaranya keamanan dan kenyamanan di daerah kunjungan, termasuk di dalamnya keamanan dan kepastian dari ancaman suatu penyakit. Munculnya kembali kasus rabies di sejumlah kabupaten di Bali saat ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang sangat serius untuk segera ditangani bersama. Karena jika hal ini dibiarkan, selain mengancam jiwa manusia, juga mempengaruhi citra pariwisata Bali. Bali sebagai daerah tujuan wisata tentu sangat riskan terhadap isu-isu negatif ya, apalagi isu kesehatan ya. Ini bagian daripada isu yang merugikan daripada Pulau Bali ya. Untuk itu kita berharap bahwa isu rabies di Bali ini harus ditangani dengan baik ya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat ya. Untuk itu kita selalu berharap bahwa persoalan rabies di Bali ini harus ditangani dengan maksimal, karena bagaimanapun penyakit menular ini akan berdampak luas bahkan terhadap masyarakat kita sendiri ya. Untuk itu terhadap anjing-anjing liar yang ada di Bali tentu harus mendapatkan penanganan. Pertama, vaksin terhadap anjing yang ada pemiliknya ya. Yang kedua, anjing yang sudah divaksin harus dilakukan penanganan dengan baik dan dilakukan pengandangan ya. Yang ketiga, bagi anjing liar yang tanpa pemilik, apalagi berkeliaran di daerah-daerah di jalan dan lain sebagainya, tentu ini harus dengan sadar dieliminasi ya. Ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan kerjasama pemerintah masyarakat, itu adalah melalui desa adat ya. Ada beberapa desa adat yang telah menerapkan prarem ya bagi anjing liar yang pemiliknya tidak mengurus dengan baik, akhirnya terjangkit rabies dan menyebabkan orang terjangkit rabies, maka yang bersangkutan harus menanggung biaya pengobatan. Dan jika yang bersangkutan meninggal, maka mereka akan menanggung biaya upacara pengabenan ya. Ini juga salah satu sudah dilakukan oleh beberapa desa adat di Bali. Namun kita perlu mempertegas kembali, perlu mengingatkan agar prarem ini ditaati dan masyarakat mulai memperhitungkan terhadap hal-hal yang menyebabkan menularnya rabies di Bali ya. Rabies yang kita pantau cukup tinggi di tahun terakhir, khususnya di tahun 2022 ini, tentunya adalah merupakan antisipasi yang serius dilaksanakan oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat Bali. Karena apa yang menjadi harapan kita dengan pulihnya dengan mulai menggeliatnya pariwisata pasca pandemi COVID-19, ya kita harapkan salah satu kasus rabies ini harus menjadi perhatian agar tidak menjadi satu memang soal masalah kesehatan, soal masalah jiwa, dan juga tentunya daripada yang berdampak terhadap perekonomian dan wisata kita khususnya. Nah, yang kami harapkan baik bicara masalah anggaran pasca pandemi COVID ini, yang tentunya sebelumnya kita bicara masalah anggaran sudah mengarah pada kebutuhan COVID. Jadi sudah mulai bisa kita mengarahkan fokus baik dari Dinas Kesehatan yang terkait tentunya bisa mengarahkan terkait masalah mengupayakan daripada mengantisipasi kasus-kasus rabies yang terjadi.
salah satunya adalah pengadaan PAR yang harus dimaksimalkan, di mana mentargetkan PAR dilaksanakan secara menyeluruh di kabupaten kota yang ada di Bali. Kami dari sisi pemerintah, dari ketika kita melihat kejadian-kejadian di lapangan yang begitu masif juga terkait dengan penyebaran daripada virus ataupun gigitan anjing yang menyebabkan rabies ini, pemerintah mestinya sudah mulai waspada. Artinya dalam artian karena bagaimanapun juga rabies ini kan mengancam daripada eksistensi pariwisata Bali. Nah, sehingga ketika terjadi ancaman itu, kami tidak ingin, masyarakat Bali tidak ingin terjadi lagi seperti musibah COVID yang selama ini kita alami bersama-sama, sehingga menyebabkan dampak yang sangat drastis terhadap penurunan daripada pariwisata Bali. Nah, sebelum itu terjadi, mohon kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi, agar melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana memelihara anjing itu supaya aman, supaya tidak menimbulkan dampak daripada rabies. Ketika kita melihat ciri-ciri daripada anjing itu sudah mengacu kepada penyakit anjing yang memiliki kecenderungan penyakit rabies, nah ini perlu diwaspadai, ini perlu dilakukan eliminasi. Dinas Kesehatan Bali mencatat kasus gigitan hewan penular rabies HPR sepanjang tahun 2023 ada 19.035 kasus, di mana 300 warga dinyatakan positif atau terinfeksi rabies dan 4 orang diantaranya meninggal. Kasus positif rabies ada HPR di Provinsi Bali terjadi di 9 kabupaten atau kota, di antaranya Kabupaten Badung sebanyak 19 kasus, Kabupaten Bangli sebanyak 34 kasus, Buleleng 27 kasus, Denpasar 9 kasus, Gianyar 45 kasus, Jembrane 46 kasus, Kabupaten Karangasem sebanyak 56 kasus, Klungkung 26 kasus, dan Kabupaten Tabanan sebanyak 13 kasus. Situasi ini tentunya bisa diatasi jika ada kerjasama semua pihak, terutamanya pemilik anjing yang harus dengan sadar dan keinginan sendiri untuk memberikan vaksin anti rabies kepada anjing peliharaannya yang nantinya juga didata pemerintah. Ini banyak hal yang menentukan ya. Pertama, tentu gerakan pemerintah yang harus cepat ya, dan harus serius melakukan penanganan rabies ini ya. Yang kedua, masyarakat secara umum juga harus sadar bahwa terhadap anjing-anjing yang mereka miliki harus segera divaksin, dan anjing liarnya diberikan kebebasan bagi masyarakat, LSM dan pemerintah untuk mengeliminasi ya. Karena banyak kejadian di saat terjadi gigitan, maka masyarakat tidak mengakui dan tidak mengenal anjing tersebut ya. Ini cenderung disembunyikan ya. Padahal itu adalah anjing mereka tahu dan mereka yang memiliki begitu ya, tapi dia tidak mengakui karena takut dengan awig-awig. Yang kedua, kadang-kadang langsung dibunuh tanpa diberitahukan ya. Seharusnya setiap ada anjing yang mati atau menggigit itu harus diserahkan pada pemerintah untuk diuji apakah mereka mengandung rabies atau tidak. Jadi persoalan masalah kasus rabies ini, selain sudah mulai perencanaan daripada anggaran pengadaan vaksin PAR, jadi kita harapkan penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat sudah dilaksanakan bekerjasama dengan semua komponen masyarakat yang ada, khususnya bagaimana dinas kesehatan, baik dinas peternakan yang hal ini di kabupaten kita ketahui di bawah dinas pertanian, bisa melaksanakan daripada sosialisasi bekerja sama dengan komponen-komponen masyarakat adat, dengan masyarakat desa yang ada, sehingga ini akan menjadi sebuah penting menjadi antisipasi kita bersama. Nah, menurut kami data 2022 terakhir ini sudah cukup tinggi, jadi sampai di 1 tahun, dalam siklus 1 tahun mencapai di angka 690 kasus atau hampir 700. Ini sampai menyebabkan kasus meninggal dunia, agar ini tidak
terekspos dan menyebabkan karena persoalan rabies ini tidak ada obatnya dan memang selama ini persoalan rabies ini seperti gunung es, jadi kita tidak boleh tutupi yang seperti ini. Kesulitan untuk menangani terkait dengan isu pariwisata terkait dengan penyakit rabies ini memang kita akui karena belum signifikan. Kita dari pemerintah melihat bagaimana mereka melakukan sosialisasi, mereka melakukan edukasi terhadap masyarakat, sehingga dengan minimnya edukasi maupun sosialisasi itu seakan-akan ada pembiaran terhadap kejadian-kejadian di lapangan terkait dengan gigitan anjing yang menyebabkan rabies ini. Sehingga dengan adanya edukasi semakin sering pihak pemerintah yang menangani di bidang keluhan-keluhan ataupun hal-hal seperti itu nantinya akan berdampak positif terhadap edukasi terhadap masyarakat terkait dengan penyakit rabies ini. Sehingga saya rasa dengan lebih masif dari pihak pemerintah untuk melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, nah pembiaran daripada penanganan penyakit rabies ini bisa ditanggulangi. Kasus rabies di Bali ibaratnya seperti gunung es yang terus ada dan harus diantisipasi dan jangan dianggap tidak begitu membahayakan. Begitu pula dalam penanganannya hendaknya dilakukan komprehensif dengan melibatkan semua pihak seperti halnya desa adat melalui awik-awiknya yang sudah berlaku di sejumlah daerah di Bali. Hal ini dinilai efektif dalam mengantisipasi penyebaran rabies dan anjing liar yang tidak terpelihara. Karena pada dasarnya hukum adat seringkali lebih efektif dalam penerapannya di masyarakat. Begitu pula terhadap anjing dari luar Bali hendaknya diawasi sehingga nanti tidak menimbulkan suatu masalah seperti halnya pembawa virus yang menular ke anjing ras Bali. Ya, menurut kami sekarang kita sudah harus lebih tegas melihat daripada kasus ini. Jadi terkait dengan masuknya anjing-anjing ras luar Bali pun ini harus sudah menjadi sebuah ketegasan daripada sistem pemeliharaan anjing sendiri, baik dari proses artinya karantinanya, dalam proses pemeliharaannya terlebih dari bahwa anjing-anjing yang datang dari luar Bali. Nah, ini harus kita betul-betul antisipasi ini, baik dalam konsep karantinanya seperti yang saya sampaikan tadi dan konsep memeliharanya, sehingga bisa dibatasi. Kalau kita lihat ini kan memang selama ini tidak ada sebuah pembatasan dan seolah bebas. Nah, sisi ada beberapa habitat-habitat yang lain binatang yang memang mempunyai sebuah sistem regulasi yang kuat sehingga tidak begitu semerta bisa artinya diperdagangkan di wilayah Indonesia ataupun kita khususnya Provinsi Bali. Nah, karena kita bicara masalah persoalan rabies sekarang, ya tentunya anjing ini sekarang sudah menjadi sebuah persoalan masalah keberadaan anjing-anjing yang ada di Bali, baik di anjing ras Bali dan juga anjing luar ras Bali ini betul-betul sekarang sudah betul-betul menjadi tanggung jawab dalam proses daripada karantinanya sebelum dia datang dan juga dalam konsep tanggung jawab pemeliharaannya. Ya, tentu seperti yang terjadi di beberapa daerah, kalau masyarakatnya sudah serius, pertama mereka tidak membiarkan anjing liar dipelihara di lingkungannya, baik di jalan maupun di tempat-tempat umum. Yang kedua, tentu memberikan pemeliharaan kesehatan, vaksin dan lain sebagainya dengan tertib ya. Yang ketiga, memberikan kode yang jelas anjing-anjing yang sudah divaksin ya. Yang selanjutnya tentu bagi pemilik yang sangat tahu gerak-gerik daripada anjing tersebut, dia sangat cepat mengenali ya. Karena kadang-kadang kan kita lengah. Begitu anjing kita tidak pernah menduga bahwa dia akan menggigit dan biasanya dia tidak akan menggigit. Tetapi karena mengandung rabies, maka dia akan seketika melakukan perubahan watak dan dia akan menggigit siapapun yang ada di dekatnya ya. Saya rasa perlu kebijaksanaan yang sangat detail terkait dengan penanganan daripada penyakit rabies ini agar tidak
semata-mata ingin menghapuskan anjing ras Bali. Jadi anjing ras Bali ini perlu dikembangbiakkan, terutama anjing Kintamani. Tetapi untuk menanggulangi daripada penyakit rabies ini, karena kita mengakui juga bahwa rabies ini menjadi ancaman buat pariwisata. Nah, di sini sekarang bagaimana kita tekniknya untuk lebih detail untuk menangani kasus ini. Kalau menurut kami, dari hemat kami mungkin perlu pendataan dalam artian kepemilikan daripada anjing itu sesuai dengan peraturan yang ada sekarang, bahwa ketika anjing itu menggigit dan menyebabkan penularan terhadap rabies, nah ini ada undang-undang, bahkan mengancam pemiliknya itu akan dikenakan sanksi. Tetapi di sisi lain, ini perlu dilestarikan juga anjing ras Bali ini. Caranya mungkin ke depan kita lakukan pendataan secara lebih detail kepemilikan daripada anjing itu, kemudian tanggung jawab dan kewajiban daripada pemelihara anjing itu, agar benar-benar di sini diperhatikan, sehingga mereka juga secara teratur, secara rutin mereka bisa melakukan vaksinasi. Nah, sehingga bisa mengurangi dampak daripada penyakit rabies ini. Di sisi lain, keberadaan anjing ras Bali patutlah dilindungi karena kualitas anjing ras Bali memiliki keunggulan dan tingkat ketahanan tubuh yang tinggi. Hal ini sudah diuji dan diakui oleh lembaga dunia yang pernah melakukan penelitian terhadap anjing ras Bali. Dari segi adat dan budaya, anjing ras Bali memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap pemiliknya serta mampu menjaga keamanan rumah dari niat jahat. Ya, anjing Bali ini kan kita ketahui banyak sekali sudah dilakukan pengujian dari tahun ke tahun terhadap penyakit keturunan, ketahanan tubuhnya dan lain sebagainya, yang memang sudah cocok hidup di Bali karena mereka adalah anjing ras Bali ya, atau anjing Kintamani ya. Nah, untuk itu anjing yang sudah teruji ini kan, kalau banyak anjing-anjing import yang masuk tentu akan mempengaruhi beberapa hal terhadap penyakit-penyakit terutama rabies ya. Untuk itu maka kita harus mulai sadar, kita sayang dengan binatang, kita memerlukan binatang-binatang seperti anjing ini, tetapi kita harus juga bijak. Yang kita lestarikan adalah anjing Bali, dan yang memang dari dulu tidak membawa masalah di Bali ini ya. Untuk itu kita harus mulai berpikir, kalau terlalu banyak anjing import, apalagi membawa penyakit yang kita belum tahu, maka ini akan sangat merugikan bagi ras daripada anjing Bali ya. Kita sangat sadar bahwa anjing ini di Bali ini sangat dipentingkan ya. Bahkan dari sejarahnya, dari cerita-ceritanya, Darmo Wangsa pun waktu ke surga ini diantar oleh anjing ya. Ini kan menjadi salah satu ikon juga. Apalagi anjing Bali, terutama anjing Kintamani yang merupakan anjing ras Indonesia yang diakui di dunia ya, sebagai anjing yang keberadaannya tertua ya di dunia ya. Ini tentu harus mendapat perhatian, dan kita harus bangga memiliki anjing ras Bali yang mendapat pengakuan ya. Justru inilah yang kita lestarikan. Jangan banyak mengambil anjing-anjing dari luar ya, atau anjing import ya. Karena anjing Bali ini, terutama anjing Kintamani, sudah diakui memiliki kepekaan, kesetiaan, memiliki kemampuan insting dan lain sebagainya yang baik ya. Tinggal kita bagaimana bijak memelihara anjing Bali dan kita melestarikan, termasuk juga menghindari penyebaran penyakit dari luar ya. Kalau berkaitan dengan bagaimana kita memberikan edukasi maupun sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan pelestarian daripada anjing ras Bali ini, kita semua sudah tahu bagaimana kualitas daripada anjing Bali ini merupakan salah satu spesies anjing yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Sehingga dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan di lapangan, saya rasa
ini merupakan suatu acuan terhadap masyarakat Bali agar masyarakat Bali secara lebih masif bisa melestarikan daripada anjing ras Bali ini, khususnya anjing Kintamani. Mari kita secara bersama-sama berkolaborasi baik masyarakat maupun pemerintah untuk melestarikan anjing Bali ini, dan bagaimana caranya kita ke depan supaya ketika kita memelihara anjing ini kita lakukan semacam penyuntikan itu agar betul-betul nantinya vaksinasi yang berkaitan dengan pencegahan daripada penyakit rabies itu bisa kita alokasikan terhadap anjing-anjing yang kita pelihara. Dengan demikian saya rasa masyarakat Bali akan lebih mencintai anjing ras Bali, khususnya anjing ras Kintamani. Ya, satu sisi memang kita harus juga mengantisipasi adanya persoalan rabies ini menjadi salah satu dampak punahnya anjing ras kita yang ada di Bali. Ini harus dipahami betul ini, sehingga bagaimana kita tetap mengantisipasi persoalan kasus, tetap mengantisipasi mengurangnya atau habisnya daripada ras anjing yang kita miliki di Bali ini. Salah satu kita harapkan baik komunitas-komunitas yang ada di Bali ini, komunitas pencinta anjing atau komunitas hewan apapun itu, tentunya ikut berperan serta dalam hal ini. Jangan malah terbalik, artinya dalam hal ini cuma bicara masalah apa yang menjadi tindak pemerintah seolah salah. Nah, ini yang harus kita membangun sebuah kerjasama yang baik. Salah satu hal yang mendapat perhatian juga mengenai proses eliminasi harus benar-benar sesuai dengan aturan, bukan dilakukan tanpa dasar yang jelas. Hal ini tidak lepas dari adanya keluhan masyarakat yang menyayangkan sejumlah oknum yang langsung mengeliminasi anjing liar tanpa menunggu hasil penelitian dari sampel yang diambil. Eliminasi anjing Bali akan menjadikan sebuah persoalan baru yang berhubungan dengan keberadaan anjing ras Bali sehingga perlu dilindungi. Memang dalam eliminasi ini akan banyak terjadi persoalannya. Tetapi kalau kita sepakat bahwa anjing yang dieliminasi itu adalah anjing liar yang tidak diurus dengan baik oleh pemiliknya, maka tidak ada persoalan. Karena anjing yang memang disayangi kan pasti anjing itu adalah dipelihara dengan baik dan dikandangkan ya. Dan di daerah-daerah tertentu, di jalanan dan lain sebagainya, anjing liar ini kan berpotensi menyebarkan rabies ya. Karena akan terjadi pertengkaran-pertengkaran dan terjadi gigitan-gigitan oleh anjing yang lainnya yang mengandung rabies ya. Jadi bukan semata-mata seluruh anjing ras Bali ataupun anjing apapun yang ada di Bali itu dimusnahkan seperti itu. Jangan seperti itu, karena secara spesifik kami dari warga masyarakat Bali, kami percaya secara niskala bahwa hubungan antara manusia dengan anjing ras Bali itu sangat kental sekali. Bahkan dari sisi safety-nya, bahwa anjing itu membawa dampak perlindungan kepada mereka-mereka yang memelihara anjing itu, terutama dari sisi untuk menjaga keamanan rumah kita. Nah, itu sangat sangat berdampak positif buat kita untuk menjaga rumah dan keamanan kita di lingkungan perumahan ataupun di lingkungan daerah tertentu. Nah, sehingga ketika kita berbicara terkait dengan anjing ras Bali, mari kita segera sama-sama, baik itu masyarakat maupun pemerintah, supaya memiliki pemikiran untuk bagaimana caranya melestarikan anjing ras Bali, terutama anjing Kintamani. Ini bagus sekali, dan kecerdasan daripada anjing ini sudah diakui oleh dunia. Ya, menurut kami ya satu sosialisasi yang masih kurang, karena dalam hal ini sosialisasi itu tidak cukup dalam dilaksanakan oleh pemerintah tingkat OPD terkait dan juga oleh komponen-komponen tokoh-tokoh masyarakat saja. Ini harus betul-betul menjadi sebuah sosialisasi yang harus dilaksanakan secara luas sampai di tingkat bawah. Jadi menurut kami itu pemahaman atau perubahan perilaku itu
bisa dilaksanakan ketika memang sosialisasi itu kuat dilaksanakan. Sama seperti waktu kita menghadapi persoalan COVID-19. Jadi COVID-19 itu kan menjadi sebuah kesadaran masyarakat untuk dia memakai masker, merubah perilakunya untuk mereka, karena sosialisasi dan diadem dampak itu harus diketahui juga kan. Jadi kita tidak ingin persoalan masalah rabies itu pun terjadi seperti persoalan COVID-19, sudah banyak memakan korban baru menjadi sebuah perubahan perilaku kita bersama. Jadi menurut kami persoalan masalah rabies ini kita jauh harus mengantisipasi lebih awal, sehingga kita anggap 2022 ini adalah merupakan sudah puncak daripada data kasus yang terjadi selama ini di Bali. Nah, dalam hal itu catatan kami sehingga 2023 ini baik kita bicara masalah anggaran, baik kita bicara masalah sosialisasi, baik kita bicara masalah regulasi yang harus dilahirkan oleh pemerintah sampai di tingkat adat dengan awik atau praremnya yang harus dilaksanakan, dibuat secara menyeluruh, baik juga peraturan desa yang ada. Nah, sehingga ini harus sama-sama berjalan. Munculnya kasus gigitan anjing rabies saat ini memang harus ditangani secara tepat dan cepat sehingga tidak nantinya menimbulkan korban ataupun merusak citra pariwisata Bali. Namun demikian dalam penanganannya perlu dilakukan kerjasama antar semua pihak dan ada rasa tanggung jawab dalam memiliki peliharaan maupun penertiban yang dilakukan pemerintah sehingga nantinya Bali tetap aman dan bebas rabies. Begitu pula dengan pelestarian anjing ras Bali perlu dilakukan karena memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia.